kita cermati justru netizen, kemudian berbagai kalangan sudah mencermati perilaku SD ini. Mereka umumnya menyebut tuh negatif. Jadi tampilan yang disajikan dengan sedemikian rupa, faktanya itu nilainya adalah negatif. Lalu kalau kami melihat bahwa kita jangan mau terseret pada persoalan gimmick, kita tidak mau terseret pada persoalan tampilan yang seperti friendly gitu ya, seperti bersahabat, bersahaja, ya bertutur kata yang baik dan lain-lain. Enggak, kita bersikukuh pada persoalan korupsi itu. Kita berharap agar seperti yang diumumkan Kejaksaan Agung bahwa mereka sudah menyita dan memblokir semua rekening orang-orang yang terlibat dalamnya, khususnya suaminya dan mungkin SD. SD sudah diumumkan sendiri bukan bahwa diblokir. Harapan kita adalah bukan hanya pemblokiran, tapi mendeteksi sampai sejauh mana ke siapa aliran uang, supaya potensi kerugian negara yang harus dikembalikan itu nanti bisa ditemukan oleh aparat Kejaksaan Agung. Harapan kita itu mereka lakukan dalam waktu dekat ini, dan kita tidak dalam konteks atau mengharapkan ini dimiskinkan, dirampas dan lain-lain, tapi uang negara harus ditarik kembali. Untuk memastikannya di dalam sidang itu menjadi berharga, tidak ada salahnya pihak penyidik Kejaksaan Agung untuk sekarang mencari di mana uang itu, di mana asetnya. Begitu. Perhatiannya itu karakter ya. Ini kan bermain karakter. Baru bermain karakternya kan terkait nanti bagaimana kualitas dia bermain peran selama ini. Lalu hal-hal seperti itu menurut kami nggak ada gunanya juga gitu kan. Kita tidak mau terseret pada hal-hal yang tidak esensial apa yang hendak disajikan oleh dia. Tapi kalau umpamanya dia mau menjelaskan, menyadari atau tidak menyadari penggunaan uang yang didapatkan oleh suaminya dengan cara buruk, itu berbeda. Kalau hanya untuk say hello, bertutur kata manis dan baik, dia belum pernah mengucapkan maaf jika karena perilaku suami saya membuat negara ini menjadi riuh, menjadi susah, menjadi tidak baik. Itu belum pernah kita dengar. Harusnya tutur kata itu diucapkan. Lepas dari benar atau tidak benar, nanti kesalahan itu dibuktikan. Tapi kalau dengan mengatakan bla bla bla, menghindar dan angle-nya berbeda dengan angle penyidikan, ini kan seakan-akan hendak mendistorsi persoalan suaminya. Dan sebenarnya itu dia. Ini adalah kamuflase menurut kami yang tidak perlu kita untuk ikutin. Tetapi kami berharap agar netizen plus Kam2 lebih fokus kembali. Malah kita harap agar netizen mencari tahu, membantu aparat penyidik, kita sama-sama mencari tahu ini orang kemana mengalirkan uangnya. Jangan-jangan ada investasi lain di luar hal-hal yang sudah dikulik oleh Kejaksaan Agung. Mana tahu loh. Mana tahu juga nanti ada selebriti lain yang ikut dibiayain atau dimodali membentuk usaha lain. Ataukah ada umpamanya model skincare baru yang dibuka oleh SD melalui temannya selebriti lain, atau jangan-jangan ada butik baru yang dibukanya bersama selebriti lain, atau ada produk-produk lain terkait kecantikan dan nilai-nilai kehidupan tampilan sehari-hari yang mungkin mereka buka begitu. Itu kemarin kan sudah diluruskan oleh pihak Kejaksaan Agung bahwa mereka itu baru memblokir, belum pada fisik, belum pada tindakan seperti yang dilakukan oleh aparat penyidik ke rumah atau kediaman dari Herlina Lim. Tetapi kami yakin bahwa pihak Kejaksaan Agung sudah mengelaborasi seluruh potensi yang ada di lingkungan dari Harvey Muiz dan orang-orang di bawah serta di atasnya. Jadi kalau menurut kami mungkin karena mau jelang Lebaran ya, kan sangat terjepit waktunya, itu belum bisa dilakukan. Kita harap dalam waktu dekat pasca Lebaran ini Kejaksaan Agung sudah bisa menyentuh semua itu. Begitu. Sesungguhnya untuk kawan-kawan, mari kita sama-sama pahami durasi, ritme, model, lingkup dan permainan-permainan di lingkungan pencucian uang itu kurang lebih sama. Baik itu pencucian uang untuk narkotika,
jual beli senjata, prostitusi maupun korupsi sama. Mereka hanya mengandalkan orang-orang yang uangnya. Nah, tetapi ada kalanya ini mix. Jadi si R umpamanya orang kaya baru dikenal top menggerakkan sesuatu, maka uang hitam dari bisnis lain masuk, uang hitam dari bisnis yang berbeda masuk. Tetapi ada kalanya perilaku R ini diimbangi oleh perilaku seperti Harvey Muiz ini gitu. Ujuk-ujuk memberikan hadiah Ferrari, ujuk-ujuk memberikan hadiah jet. Itu nggak pernah diberikan oleh orang-orang kaya yang menggunakan metode sebelum-sebelumnya. Jadi ini adalah yang menurut kami model dan modal kita untuk membongkar korupsi di Indonesia. Jadi kalau kami melihat bahwa ada peluang untuk melihat dan membongkar kejahatan itu ketika ada persaingan di antara mereka. Gitu.